Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para hadirin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi sistem informasi manajemen dalam peternakan di Indonesia menuju tahun 2030. Peternakan merupakan salah satu kegiatan mengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Peternakan sapi dan kerbau dapat menjadi lokomotif penggerak atau pengungkit sektor ekonomi lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian. Maka dari itu dibutuhkan untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengembangbiakan atau pengembangan dunia peternakan untuk pertumbuhan perekonomian. Salah satu usahanya adalah pemasangan microchip dalam tubuh hewan ternak. Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris, yang mana subsektor peternakan dalam berbagai komoditas yang dihasilkan telah ikut mendorong kegiatan perekonomian Indonesia, di mana sekitar 56,5% populasi ternak sapi potong diusahakan secara intensif oleh masyarakat Indonesia, sedangkan sekitar 83% populasi ternak kerbau dikembangkan masyarakat. Sistem informasi geografis atau SIG ini diperuntukkan untuk membuat pemetaan populasi sapi berdasarkan kabupaten yang ada di wilayah Indonesia. Pemetaan kelompok masyarakat yang memelihara sapi, pemetaan wilayah lahan pakan sapi, pemetaan pasar penjualan ternak sapi, dan pemetaan rumah potong hewan sapi yang nantinya digunakan untuk kebutuhan transaksi penjualan sapi oleh masyarakat. Beberapa strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian, mengidentifikasi, dan pembuatan database potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh semua provinsi di Indonesia, sehingga aset dari sumber daya yang dimiliki oleh provinsi di Indonesia dapat manfaat bagi masyarakat dan dapat menjaga kelestariannya. Rencana penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan data penerapan IPTEK Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pembuatan model pemetaan kepemilikan sapi dan kerbau, dan database identifikasi sapi dan kerbau di semua provinsi di Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memahami dan menghayati tujuan kegiatan perbaikan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi melalui inovasi, melalui penggalian informasi untuk memahami dinamika peternak sapi sebagai pelaku pada suatu sistem usaha tani pada wilayah kabupaten di semua provinsi di Indonesia. Survei langsung di lapangan untuk melihat sumber daya alam masing-masing desa dilakukan menggunakan instrumen yaitu peta ternak atas dasar peta desa yang ada. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif. Dilanjutkan dengan mendesain sistem informasi ke dalam dua model penerapan, yaitu model penerapan pemetaan dan tabel yang merupakan hasil olahan dari program pengelolaan database sapi dan kerbau. Analisis yang akan dilakukan terhadap pembuatan database dan pemetaan peternakan sapi dan kerbau di semua wilayah Indonesia yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, model dan prosedur kerja identifikasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi sistem informasi basis data dan model pemetaan. Yang kedua, model dan prosedur pengolahan data peternak sapi dan kerbau di semua wilayah di Indonesia. Yang ketiga, model dan prosedur sistem informasi pelayanan pengelolaan data peternak sapi dan kerbau. Yang keempat, model dan prosedur pelaporan pengelolaan peternakan sapi dan kerbau baik dalam bentuk data maupun dalam bentuk pemetaan. Rancangan penelitian dalam pengembangan sistem pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan pemakai merupakan hal menjadi tujuan utama pengembangan ini. Pemenuhan terhadap kedua hal tersebut adalah kunci keberhasilan atau tidaknya pengembangan sistem. Untuk memenuhi hal tersebut, harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan sistem informasi. Antara lain, yang pertama, melibatkan pemakai yang menggunakan peralatan dan sistem tersebut. Yang kedua, melalui sejumlah tahapan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan dan meningkatkan efektivitas. Yang ketiga, mengikuti standar untuk menjaga konsistensi pengembangan dan dokumentasi. Yang keempat, pengembangan sistem sebagai penanaman model. 5. Memiliki cakupan yang jelas. 6. Pembagian sistem ke dalam sejumlah subsistem sehingga mempermudah pengembangan sistem. 7. Fleksibilitas sehingga mudah diubah dan dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita membahas beberapa
kelebihan atau yang perlu diperhatikan dari microchip tersebut. Yang pertama, daya ungkit. Microchip pada hewan ibarat sebuah tato atau kalung yang akan ditanam dan menutup kemungkinan bahwa tanda tersebut dapat hilang atau diubah. Ukuran yang tidak lebih besar dari sebutir beras, bekerja dengan frekuensi radio yang terdiri dari hanya beberapa komponen yang terbungkus dalam sebuah kapsul tipis bioglas. Kulit hewan di-scan menggunakan scanner atau mesin pemindai microchip. Maka microchip yang ditanamkan di bawah kulit hewan tersebut akan memancarkan sinyal frekuensi radio. Pemindai membaca kode unik yang ada di dalam microchip untuk melihat database hewan tersebut, mulai dari gen yang ada di dalam tubuhnya, dan otomatis akan memberikan informasi mengenai induk hewan, pemilik hewan, riwayat kesehatan umum, panjang, berat, dan sebagainya. Setiap ternak memiliki ID yang unik dan berbeda secara worldwide, tanpa tergantung manufakturnya. Hal ini terjadi karena adanya konsensus penomoran ID antara manufaktur sedunia. Dengan mendata ternak yang dipakai pada database aplikasi, maka dapat dengan mudah dan efektif ditingkatkan aspek pengamanan dalam pembacaan. Selanjutnya, read and write capability. RFID reader memiliki kemampuan membaca maupun menuliskan informasi, maka informasi pada ternak dapat diubah dengan menggunakan aplikasi tersebut karena ternak memiliki memori, sehingga secara prinsip informasi pada tag bersifat portable dynamic data membuat kapasitas data pada ternak bervariasi dari 128 hingga 1024 bytes. Selanjutnya, operation in harsh environment, di mana pemilih material maupun bentuk encapsulation yang sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. Misalnya memiliki di lingkungan memiliki temperatur yang sangat tinggi, itu bisa ditangani oleh microchip ini karena microchip ini tahan dengan kondisi-kondisi ekstrim atau harsh environment. Dan reusable, di mana RFID tag memiliki lifetime yang relatif lama dan dapat dipindahkan atau dipakai kembali untuk item yang lain. Tag tersebut dapat dipergunakan kembali sehingga meningkatkan efisiensi biaya. Yang selanjutnya, akurasi. Tingkat akurasinya menjadi sangat tinggi dikarenakan pembacaan dilakukan secara device reading dan bukan oleh indera manusia. Selanjutnya, tidak memerlukan line of sight. Prinsip kerja RFID yang bersifat elektromagnetik dan bukan optical memungkinkan RFID reader untuk membaca tag walaupun tag tersebut tidak terlihat atau tersembunyi. Misalnya, memiliki kemampuan membaca semua tag pada item yang berada dalam suatu peti tertutup. Pembacaan yang cepat. Kecepatan pembacaan juga relatif tinggi karena kemampuan membaca sekaligus informasi dari semua tag yang berada dalam area bacanya. Aman. Tag juga bisa dimatikan dengan fitur killing tag. Tag menggunakan password sehingga faktor keamanan menjadi tinggi, di mana data yang berada di tag tidak bisa dibaca oleh setiap reader jika tidak sesuai passwordnya. Kesimpulannya, peternak yang siap di era industri, era digital, adalah peternak yang mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha ternak dengan efisien, menggunakan teknologi yang maju, mempunyai jiwa wirausaha tinggi, kreatif, dan yang lebih penting adalah disiplin dan kejujuran bagi semua pihak yang terlibat. Saran dari kami, penggunaan microchip pada hewan ternak dengan metode RFID akan sangat bermanfaat dengan begitu dapat sehingga membantu pengecekan luar dan dalam tubuh pada hewan ternak. Diharapkan RFID ini memajukan tingkat cara berpikir SDM dalam negeri yang mampu bersaing secara optimal terhadap SDM luar negeri, dan ini menjadi nilai plus tersendiri bagi negara untuk bisa menjadi negara maju. Dan kami harap pemerintah mendukung secara penuh dalam memajukan pengembangan microchip di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.